Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semakin sehat, semakin afiah lahiriah maupun batiniah, sampai nanti kita usia panjang dalam segala kebaikan, ketaatan, keridhaan, kekayaan, kemudahan, dan kelak wafat dengan husnil khotimah dan masuk jannah. Amin Allahumma amin. Sabarnya yang satu dengan sabarnya yang lain enggak sama. Aqalluha. Nah ini sekarang kita akan belajar pangkat sabar terendah. Yang aku sabar itu, aku itu sudah bersabar menghadapi dirimu. Ini termasuk punya pangkat sabar atau tidak? Coba kita cek. Berdasarkan diagnosa kitab Ihya Ulumuddin dari ucapan para ulama. Aqalluha, pangkat sabar yang paling rendah adalah tarkus syakwa ma'al karohiyah. Tarkus syakwa ma'al karohiyah. Dia enggak suka, enggak senang, ya diperlakukan seperti itu. Dia enggak suka, enggak senang mengalami peristiwa itu, enggak suka, tapi enggak ngeluh. Ayo, masuk enggak nih? Enggak suka tapi enggak ngeluh. Masuk enggak? Kok diam semua kenapa nih? Jadi kalau enggak suka biasanya apa? Ngeluh. Nah, berarti sabar enggak? Enggak. Aku tuh sabar menghadapi kamu. Kalimat ini berarti kalimat orang yang tidak sabar. Kenapa? Itu ngeluh terang-terangan. Ngeluh terang-terangan. Kurang apa aku melayani kamu? Ngeluh ini. Ini ngeluh terang-terangan. Maka enggak masuk dalam kelompok minas sabirin, enggak masuk. Aqalluha, itu pangkat yang paling rendah. Wa wara'uha ar-ridha. Nah, nanti puncaknya sabar itu adalah bisa ridha. Dapat yang enggak enak, seneng dia. Artinya ridha, dia puas, enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Motornya hilang, ridha enggak? Mikir sih. Motornya hilang. Nanya saya. Kira-kira suka atau enggak suka? Enggak suka. Ngeluh atau enggak ngeluh? Ngeluh. Lah kalau ngeluh, ini namanya enggak sabar. Kalau sabar motornya hilang, enggak suka tapi diem dia. Enggak ngeluh. Enggak ngeluh sama sekali. Setelah itu ridho. Ya mudah-mudahan insya Allah dapat ganti yang lebih baik. Ini ridho. Di atasnya ridho ada lagi. Ya, apa itu? Kalau sudah puncaknya sabar jadi ridho, ternyata di atasnya ridho adalah asyukru alal bala. Terima kasih karena sudah dikasih musibah. Sanggup niru? Semoga tidak terjadi pada jenengan semua. Ya, enggak terjadi. Misal ya, saya kasih contoh yang paling gampang saja. Kepleset. Tergelincir bahasa Indonesianya. Gara-gara ada genangan air di atas lantai. Lantai masjid, lantainya dari granit seperti di Masjid Ar-Raudhah. Ada genangan air tipis, enggak kelihatan. Kepleset, jatuh, blak. Ya alhamdulillah badannya selamat, enggak kenapa-kenapa. Tapi kaget sama rodok jaram-jaram. Itu kalau makomnya orang sabar, aduh sakit tapi enggak ngeluh. Makomnya orang ridho, enggak apa-apa. Ya, enggak deklek, enggak apa-apa. Makom di atasnya, terima kasih ya Allah. Orang baru kena duri saja dosanya dihapus. Ini saya kepleset, geblak, kaget iki. Lorok seminggu gak hilang ya Rob. Berarti seminggu dosa saya ini habis. Terima kasih ya Allah udah dikasih bala. Jenengan masuk kelompok yang mana? Ini pemirsa di rumah, masuk kelompok yang mana?
Ternyata kita kelompoknya di luar area ya. Tidak masuk dalam apa itu, kalau telepon lagi di luar jaringan gitu ya, di luar area, tidak ada ini, tidak masuk. Makanya ketika tidak masuk, karunia-karunia yang turun pada orang-orang yang sabar, wasabru thawabuhul jannah. Orang yang sabar itu pahalanya puasa, pahalanya surga. Puasa itu adalah sabar. Orang yang sabar itu pahalanya surga. Pertanyaannya, Ramadan nanti kamu kalau lapar ngeluh enggak? Ojo ngarang lo ya. Kemudian kelihatan orang ganteng nih ibu-ibu, lihat orang ganteng, sanggup enggak sabar? Sabar itu enggak ngeluh ya. Kok bojoku ra kaya ngono ya. Suamiku kok enggak seperti itu? Seandainya suamiku seperti itu, alangkah bahagianya aku. Kurang ajar lagi. Kurang ajar. Ini istri, itu malaikat gregeten. Malaikat gregeten ngenteni kapan pindah kuburan, nduk. Gregeten malaikat ini. Karena dia telah merendahkan suaminya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Elek ya bojomu. Gak ada yang namanya lelaki itu jelek, gak ada. Semua pria itu ganteng, hanya saja wujudnya masih dalam penyamaran tingkat tinggi. Mau tahu aslinya nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar. Nah, ini orang kalau sabar tuh gak ada keluh kesah. Nah, itu seperti yang diceritakan tuh, seorang wanita cantik punya suami jeleknya luar biasa. Kemudian ada ulama yang singgah di kemahnya karena melakukan perjalanan lewat padang Sahara, ada kemah gitu. Biasanya kalau mau cari makan itu mertamu. Nah, kalau mertamu itu disuguhi dengan suguhan yang luar biasa. Mertamu ke situ. Disuguhi. Lah, ini tamunya kaget ulamanya. Yang perempuan kok cantiknya pol, yang laki-laki kok jeleknya pol. Pernah ketemu yang model begitu belum? Hampir enggak ada ya. Biasanya kan ya rodok sidik beda dikit. Ini bedanya jeglek gitu loh. Bedanya jeglek. Lanangnya welek pol, yang perempuan cantiknya luar biasa. Sehingga itu mengundang tanda tanya ulama tadi. Kenapa? Karena perempuan itu tampak bahagianya luar biasa. Yang pria, ya nyoto bahagia jelas tuh ya. Bojo ayu. Ayo ngaku. Sing wis rabi untuk bojo ayu lho, ngaku. Bahagia enggak? Bahagia. Begitu aja sekarang udah istrinya cantik gak syukur kok. Bojoku kok kaya ngono, bojoku kok kaya ngono. Koncone batin, mati yo tak rabi bojomu. Enggak syukur. Ya udah kasih istri cantik kok ya masih keluh kesah. Naudzubillah min dzalik. Subhanallah. Nanya ulama ini. Rasa ingin tahunya punya ilmu apa wanita ini dan punya ilmu apa pria ini. Ini urusannya ilmu loh ya, urusan podo awakku bukan. Bukan urusan yang aneh-aneh, ini urusannya jangan disamakan dengan kita, urusannya ilmu. Maka nanya, gimana caranya kamu punya suami seperti itu? Mohon maaf, kamu kok bisa bahagia? Jawabannya istri yang solihah tadi, cukup sebagai kebahagiaan kepadaku, bagiku adalah ketika aku punya suami yang Anda lihat tadi, aku bisa bersabar sehingga sabar pahalanya surga. Gara-gara suamiku aku masuk surga. Jadi tiap hari aku semakin mensyukuri suamiku. Sun bojo elek, mergo jenengan swarga. Gimana ibu-ibu mau nyontoh? Jadi kalau merasa suaminya kurang ganteng dibanding Habib Novel, misal gitu loh ya, sing rodok-rodok ngono kuwi, yang suka banding-bandingkan suaminya sama pria lain, kurang ganteng dibandingkan Habib Mustafa, ponaan saya, kurang ganteng dibandingkan Mas Edwin, ya, kurang ganteng dibandingkan Mas Hamdani, mestinya tiap hari jenengan syukur, cium tangan, alhamdulillah Mas, mergo awakmu swarga. Gara-gara
gara-gara dirimu aku masuk surga. Alhamdulillah, syukur sama Allah Ta'ala. Sanggup niru? Mundur. Ini makomnya wali tadi ini. Nah sementara istri tadi ngomong, lah cukup sebagai kebahagiaan buat suamiku, punya istri semacam aku, dia syukur sama Allah Ta'ala. Orang syukur juga tempatnya surga. Nah zaman sekarang udah punya suami ganteng, punya istri cantik, syukur kok angel pol. Ayo ngaku. Ini loh yang lihat tayangan ini dimanapun berada. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Jelas semuanya? Jelas. Jadi derajat sabar yang paling rendah kita belum masuk ya. Makanya mulai malam hari ini belajarlah untuk mendapatkan makom sabar paling rendah, yaitu walaupun masih enggak enak, tapi tidak berkeluh kesah. Ya contohnya orang ini loh, zaman-zaman virus corona ini loh. Boleh saya kasih contoh? Boleh ya? Waktu itu kan pas di Solo ada, di balai kota ada vaksinasi itu kan ya. Saya termasuk salah satu yang divaksin. Kebetulan pas ada kunjungan Pak Kapolri juga ke Solo. Nah, saya mau nanya, disuntik itu sakit enggak? Jarum suntik itu loh. Sakit. Tapi kan tahu manfaatnya, manfaatnya. Butuh sehat. Biidznillah, butuh sehat. Maka ketika disuntik sakit itu enggak enak, sakitnya itu enggak enak. Tapi apa Habib Novel kemudian ngomong sama yang nyuntik, Mbak, nyuntik ki yo sing genah. Iki yo lara. Jawabannya sih Mbak ya, kalau enggak mau sakit ya jangan disuntik. Kan begitu nanti, ya. Nah kalau sampai ketika kita disuntik oleh dokter apapun untuk pengobatan apapun, kemudian kita marah-marah sama dokternya, kira-kira orang yang lihat nganggap kita apa? Saya enggak perlu jabarkan loh ya. Ini waras semua toh? Nah, jadi paham enggak kira-kira? Kalau kamu disuntik, kemudian kamu marah-marah sama dokternya mbok buduk-buduk no, ya, kamu dianggap apa? Wah ini maaf Bapak, saya ternyata salah ngasih obat buat jenengan. Maksudnya kudu tak suntik obat ngguwong loro ati, sakit jiwa mungkin Bapak ini, suntik. Tapi kalau saya gak suka kena jarum suntik sakit. Tapi saya tahu yang nyuntik ini Pak dokternya baik, betul kan ya? Niatnya mau ngobati saya. Jadinya apa saya? Gak keluh kesah. Yang nyuntik ya seneng. Ini tahan ini. Ini bisa menahan rasa sakit. Itu baru namanya sabar. Begitu naik pangkat, tahu ternyata vaksin ini manfaat, maka saya akan bilang sama yang nyuntik, terima kasih. Betul ya? Bilang terima kasih sama yang nyuntik. Lah ini yang namanya tadi bukan cuma ridho, sampai derajat syukur gara-gara disuntik. Syukur gara-gara dapat musibah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena melihat siapa yang memberi dan tahu pasti yang memberi itu akan memberikan kebaikan.